sahabat matematika dimanapun berada. Semoga selalu tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, dan tetap selalu semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran, yaitu khususnya kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Di materi ini merupakan materi kedua setelah kita kemarin membahas tentang persamaan lingkaran. Materi ini merupakan materi matematika peminatan di kelas 11. Nah, sebelum lanjut, kita pahami dulu tentang materi prasyarat yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu jarak titik ke titik. Misalkan kita punya dua titik, yaitu dengan koordinat titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B dengan koordinat x2, y2. Maka jarak dua titik ini adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dengan titik B. Dan dirumuskan dengan B sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat diakarkan. Kemudian materi prasyarat yang kedua adalah jarak titik ke garis. Misalkan kita punya titik A dengan koordinat X1, Y1 dan garis G dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka jarak titik A ke garis G adalah ruas garis yang menghubungkan A dengan garis G secara tegak lurus. Lalu misalkan jarak ini kita simbolkan dengan D, maka D bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini, A X1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat dengan simbol akar mutlak, karena jarak selalu hasilnya positif, dimana hasil ini diperoleh dengan mensubstitusikan A ke persamaan garisnya. Jadi X diganti dengan X1, Y diganti dengan Y1. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama yang kita bahas adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan kita punya lingkaran dengan titik pusat P, yaitu A, B. Maka kemungkinan kedudukan titik A pertama adalah titik A berada di dalam lingkaran. Nah, jika titik A berada di dalam lingkaran, maka jarak titik P ke A itu kurang dari jarak jari-jari. Jadi P ke A lebih kecil dari panjang jari-jari. Jadi kemungkinan yang kedua adalah titik A berada pada lingkaran. Titik A berada pada lingkaran. Pada kasus ini maka jarak titik P ke A itu akan sama dengan panjang jari-jari, sehingga PA sama dengan R jari-jari dengan R jari-jari. Kemudian kemungkinan terakhir yaitu adalah titik A berada di luar lingkaran. Nah, perhatikan gambar titik A berada di luar lingkaran. Pada kasus ini, maka jarak titik P ke titik A itu akan lebih besar atau lebih panjang dari jari-jari, sehingga PA itu lebih besar dari jari-jari. Nah, bagaimana kalau yang diketahui itu adalah persamaan lingkaran? Bagaimana kita menentukan kedudukan titiknya? Yang pertama yang kita bahas adalah kedudukan titik A terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lingkaran ini merupakan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Caranya yaitu dengan mensubstitusikan titik A ke persamaan lingkaran. Jadi titik A ini kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Pertama, jika hasil substitusi itu lebih kecil dari jari-jari, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, jika hasil substitusi itu sama dengan jari-jari kuadrat, maka titik A berada pada lingkaran atau melalui lingkaran. Kemudian yang ketiga, jika hasil substitusinya lebih besar dari R kuadrat, maka titik A terletak di luar lingkaran. Jadi di dalam jika kurang dari jari-jari kuadrat, melalui jika sama dengan jari-jari kuadrat, lebih di luar lingkaran jika lebih besar dari jari-jari kuadrat.
Oke, yang kedua, kedudukan titik A terhadap lingkaran dengan persamaan ini, x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, persamaan lingkar ini merupakan lingkaran dengan pusat A, B, dan jari-jari R. Caranya masih sama, yaitu dengan mensubstitusikan titik A ke persamaan lingkaran. Nah, jika kita peroleh hasil substitusinya lebih kecil dari R kuadrat, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, jika hasil substitusinya sama dengan R kuadrat, maka titik A berada pada lingkaran. Yang ketiga, jika hasil substitusinya lebih besar dari R kuadrat, maka titik A terletak di luar lingkaran. Nah, ini sama dengan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Nah, bagaimana kalau yang diketahui persamaan dalam bentuk umumnya? Perhatikan. Kedudukan titik A terhadap lingkaran dengan persamaan ini, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 2ax plus 2by, harusnya by, mohon maaf, plus 2by plus c sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Caranya tetap sama, yaitu dengan mensubstitusikan titik A ke persamaan lingkaran. Tetapi jika hasil substitusinya, nah sekarang bukan R kuadrat, tapi patokannya adalah 0, karena ini sama dengan 0. Nah, jika hasil substitusinya kurang dari 0, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Yang kedua, jika hasil substitusinya sama dengan 0, maka titik A terletak pada lingkaran atau melalui lingkaran. Dan yang ketiga, jika hasil substitusinya lebih besar dari 0, maka titik A terletak di luar lingkaran. Jadi prinsipnya sama. Kalau di persamaan tadi, itu adalah penentunya R kuadrat. Tapi kalau dalam bentuk umum adalah 0, 0, 0. Jadi kalau kurang dari 0, dia berada di dalam lingkaran. Sama dengan 0, dia melalui lingkaran. Lebih besar dari 0, maka dia akan berada di luar lingkaran. Baik, kita lanjut untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Perhatikan, yang pertama adalah garis memotong lingkaran. Jika garis memotong lingkaran, maka dia akan mempunyai dua titik potong. Kita misalkan titik potongnya A dan B. Berikutnya, jadi jarak titik P ke garis itu lebih kecil atau kurang dari jari-jarinya, jari-jari lingkaran. Nah, bisa diperhatikan dengan jelas di gambar, sehingga kalau jarak itu kita misalkan D, maka D kurang dari R. Yang kedua, kemungkinannya adalah garis menyinggung lingkaran. Garis menyinggung lingkaran. Sehingga pertama dia akan mempunyai titik singgung, yaitu 1, kita misalkan dengan titik A. Yang kedua, kalau kita lihat dari jaraknya, jarak P ke garis itu akan sama dengan jari-jari lingkaran. Kalau jaraknya kita misalkan D, maka D sama dengan R. Dan yang ketiga, kemungkinannya adalah garis berada di luar lingkaran atau tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, pada kasus ini maka antara garis dan lingkaran tidak mempunyai titik potong dan juga tidak mempunyai titik singgung. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jaraknya, jarak titik pusat ke garis, jarak titik pusat ke garis itu akan lebih besar dari jari lingkaran. D lebih besar dari R. Nah, permasalahannya, bagaimana kalau yang diketahui persamaan lingkaran? Ini caranya, perhatikan. Misalkan kita punya garis Y sama dengan MX plus B. Bagaimana kedudukannya terhadap lingkaran? Caranya, kita mensubstitusikan persamaan garis Y ke persamaan lingkaran. Nah, setelah hasil substitusi ini, maka yang kita perlu hitung adalah nilai D-nya, diskriminannya. Nah, jika D-nya lebih kecil dari 0, diskriminannya lebih kecil dari 0, maka garis Y akan terletak di luar lingkaran. Hati-hati. Artinya, masih ingatkah kalian dengan perpotongan dua grafik kemarin?
Jadi jika D-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak akan memotong grafik, tidak akan memotong dan tidak menyinggung grafik. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka garis Y akan melalui lingkaran atau menyinggung lingkaran. Dan terakhir, jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka garis Y akan memotong lingkaran. Di Y-nya memotong lingkaran. Nah, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi D itu B kuadrat min 4AC. Kita hitung D-nya setelah disubstitusikan. Ingat, setelah disubstitusikan. Baik, untuk memperjelas, mari kita ke contoh 1, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi tentukan kedudukan titik A min 3,4 terhadap lingkaran berikut. Pertama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jadi lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 5, dan R kuadratnya adalah 25. Yang kedua adalah lingkaran dengan pusat 1 dan min 2 dengan jari-jari 4 atau R kuadratnya 16 dengan persamaan seperti ini. Yang ketiga adalah yang persamaan lingkaran bentuk umum, X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 9 sama dengan 0. Jadi seperti penjelasan tadi, untuk menentukan kedudukannya kita tinggal mensubstitusikan titik A ke persamaan lingkaran. Untuk yang nomor A, jadi titik A ini min 3,4 kita substitusikan ke X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kita hitung hasilnya. Kita dapatkan hasilnya min 3 kuadrat plus 4 kuadrat, yaitu 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi hasilnya sama dengan R kuadrat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa titik A terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Yang B, dengan cara yang sama, kita substitusikan ke persamaan titik A nya ke persamaan X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat. Jadi kalau kita substitusikan hasilnya adalah 16 plus 36, yaitu 52. Nah, dimana 52 ini lebih besar dari 16. 16 ini R kuadratnya. Karena dia lebih besar, maka titik A min 3,4 terletak di luar lingkaran X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 16. Yang nomor C, dengan cara yang sama kita substitusikan dia ke persamaan lingkarannya. Jadi min 3,4 kita substitusikan ke sini. Nah, kita hitung, kita peroleh hasilnya adalah min 20. Sedangkan min 20 ini lebih kecil dari 0. Karena dia lebih kecil dari 0, maka dia terletak di lebih kecil dari 0, maka dia terletak di luar di dalam lingkaran, yaitu dalam lingkaran ini X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 9 sama dengan 0. Baik, contoh yang kedua tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Ditentukan kedudukan garis Y min 2X plus 3 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Jadi langkah kita pertama yaitu persamaan garisnya kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan. Jadi kita ubah ke bentuk Y sama dengan, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 2X min 3. Kemudian langkah kedua, kita substitusikan persamaan garis ini ke persamaan lingkaran. Nah, sehingga kita dapatkan itu Y nya kita ganti dengan 2X min 3. Y kita ganti dengan 2X min 3. Kemudian kita operasionalkan, sehingga kita peroleh persamaan terakhir adalah 5X kuadrat min 20X plus 15. Langkah kita selanjutnya adalah menentukan nilai diskriminan dari persamaan ini. Kita hitung nilai diskriminannya, yaitu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kalau kita hitung, B nya min 20, A nya 5, C nya 15. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 100.
Nah, karena D ini lebih besar dari 0, maka persamaan garis akan memotong lingkaran. Nah, bisa juga kita kerjakan dengan cara lain, seperti di penjelasan di awal, yaitu kita menggunakan jarak titik pusat ke garis dan membandingkannya dengan panjang dari jari. Diperhatikan caranya. Yang pertama, kita cari dulu jari-jari dan pusat dari lingkaran ini. Jadi dari persamaan umum ini kita tahu pusatnya adalah min 2,3. Nah, ingat kembali pertemuan sebelumnya tentang persamaan lingkarannya. Kemudian jari-jarinya kita hitung, kita dapatkan jari-jarinya 5. Itu min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat min 12. Kita dapatkan jari-jarinya 5. Langkah kita yang kedua, kita hitung jarak titik pusat ke garis. Pusatnya kita tahu tadi min 2,3 ke garis ini kita hitung dengan menggunakan rumus titik ke garis. Kalau kita hitung, kita misalkan jaraknya D, kita hitung hasilnya, kita akan dapatkan 3 dikali min 2 kali min 2 ditambah 3 per 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi hasilnya 4,47. Kemudian kita tahu R-nya tadi itu kita dapatkan nilainya 5. Kalau kita bandingkan D dengan R, D lebih kecil dari R, sehingga garis memotong lingkaran. Jadi garis Y min 2X plus 3 sama dengan 0 memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Nah, baik sahabat, demikian pembelajaran kita hari ini tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Semoga dapat dipahami dan saya ucapkan selamat belajar.